Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, oma, opa, teman-teman muda, dan juga adik-adik yang terkasih, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat? Puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya Romo Emmanuel Grahalisan KPR, selaku Ketua Umum Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Semarang, ingin mengajak kita semua untuk mengadakan pertemuan atau pendalaman PKSN 2021 secara virtual. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini, kita masih belum bisa mengadakan pertemuan atau pendalaman PKSN secara tatap muka atau bersama, baik di lingkungan, di wilayah, di paroki, maupun di dalam komunitas atau kelompok-kelompok kategorial. Semoga melalui video ini kita semua terbantu untuk memaknai Bulan Kitab Suci Nasional 2021 dan tentu saja memperoleh kekuatan dari Sabda Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan kita hayati secara khusus di Bulan Kitab Suci Nasional 2021 ini. Saya mengajak Romo, suster, bruder, frater, bapak ibu, eyang kakong, eyang putri, oma, opa, teman-teman muda, dan adik-adik semua untuk menyediakan waktu guna membaca dan merenungkan Sabda Tuhan dan tema-tema Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Jika ada anggota keluarga yang lain atau anggota komunitas yang bisa hadir dan mengadakan permenungan bersama, tentu itu akan sangat baik. Selamat merenungkan Sabda Tuhan dan menimba kekuatan darinya. Berkah dalam. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, teman-teman muda, dan juga adik-adik yang terkasih, berkah dalam. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pendalaman kita atas tema-tema Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan tema keempat dari Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat. Kita menyadari bahwa dalam hidup sehari-hari, baik dalam hal hidup beriman maupun juga dalam bidang kehidupan yang lain, kita bisa jatuh ke dalam godaan-godaan. Entah godaan karena jabatan, karena kepemilikan barang atau uang, ataupun juga godaan kemalasan, godaan untuk tidak jujur, dan masih banyak lagi. Pandemi COVID-19 acap kali juga menggoda kita, menantang kita. Misalnya dalam hal peribadatan, ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi secara online, apakah kita sungguh-sungguh berdoa atau berdoa senanya saja, berdoa sambil sibuk mengurusi ini itu, atau mungkin juga dalam hal belajar atau bekerja dari rumah, apakah kita sungguh-sungguh belajar atau sungguh-sungguh bekerja, atau hanya mengerjakannya setengah-setengah, sibuk dengan urusan-urusan yang lain juga, dan masih banyak lagi. Permenungan tema keempat ini mengajak kita untuk melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing. Bagaimana selama ini saya hadir sebagai anggota keluarga, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota gereja, apakah sungguh-sungguh menunjukkan kualitas pribadi yang baik atau justru jatuh ke dalam godaan-godaan yang membuat saya menjadi pribadi yang tidak tekun, tidak setia, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk bermenung bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, teman-teman muda, dan juga adik-adik yang terkasih, pada pertemuan PKSN 2021 yang keempat ini, kita diajak untuk merenungkan Sabda Tuhan yang disampaikan kepada penulis kitab Wahyu. Kita biasa atau menurut tradisi gereja, kita menyebut penulisnya sebagai Santo Yohanes.
Santo Yohanes mendapat pewahyuan ketika ia berada di Pulau Patmos yang berisi nasihat-nasihat untuk jemaat-jemaat Kristen pada waktu itu. Salah satunya adalah jemaat di Laodikia. Laodikia adalah sebuah tempat di daerah sekitar Laut Tengah. Dan jemaat di Laodikia mendapatkan pesan dari Allah sendiri melalui tulisan yang dibuat oleh Rasul Yohanes atau Santo Yohanes ini yang mengajak mereka untuk bertobat. Selama waktu itu mereka mengandalkan kekuatan, kehebatan, juga kelimpahan kekayaan alam yang ada di sana. Maka mereka justru jatuh ke dalam sikap tidak mengandalkan Tuhan. Dikatakan bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku, yang nanggung, yang tidak sungguh-sungguh di dalam hidup beriman dan juga dalam hidup sosial mereka. Mari bersama-sama kita merenungkan pengalaman jemaat Laodikia ini dan juga pengalaman pribadi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu yang Kau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman, agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, teman-teman dan juga adik-adik yang terkasih, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih, kita baru saja membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada Rasul atau Santo Yohanes yang kemudian diteruskan kepada jemaat di Laodikia. Sebuah teguran dari Yesus untuk jemaat di sana. Jemaat Laodikia dikenal sebagai jemaat yang berkecukupan. Mereka memiliki akses untuk hidup sehari-hari cukup baik,
ada ketersediaan air, makanan, lalu juga akses di bidang ekonomi serta politik, itu semuanya baik. Nah, situasi itu disyukuri, tetapi ternyata juga membawa tantangan. Dan jemaat di Laodikia justru jatuh ke dalam sikap mengandalkan kehebatan dan juga apa yang mereka punyai itu. Dikatakan bahwa mereka kaya, mereka berkelimpahan, tetapi menjadi tidak peduli pada kekurangan atau penderitaan di sekitar mereka. Yesus mengatakan bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang tidak panas, tidak dingin, jemaat yang nanggung, suam-suam kuku. Di masa pandemi ini mungkin kita juga terjangkiti virus mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri pribadi. Misalnya, kita merasa selama ini sehat, lalu kita tidak mengenakan masker atau tidak menaati protokol kesehatan yang lain. Atau saya sudah vaksin kok, saya bebas dong mau pergi kemana-mana. Itulah salah satu contoh bagaimana kita merasa diri kita hebat, lalu kita abai, kita lupa bahwa kita tetap memiliki keterbatasan. Mungkin kita juga pernah mendapat teguran dari orang di sekitar kita. Saya pun pernah mendapat teguran dari salah seorang teman. Waktu itu saya masih seorang frater menempuh studi di seminari tinggi. Saya senang belajar dengan teman-teman yang menurut saya pinter, rajin, disiplin. Lalu suatu kali teman saya bertanya, "Graha, kok kamu belajarnya hanya dengan teman-teman yang itu saja? Kok kamu belajarnya dengan yang pintar-pintar saja?" Waktu itu saya merasa, loh memangnya salah apa? Saya merasa belajar dengan teman-teman ini, saya juga lalu menjadi pintar. Lalu teman itu mengatakan, ya aku dan mungkin juga teman-teman yang kurang pintar kan juga pengen belajar bareng. Bagi saya itu sebuah teguran. Karena ternyata selama waktu itu saya menjadi pribadi yang ya mungkin eksklusif, hanya berteman dan belajar dengan teman-teman yang pintar, lalu tidak peduli atau tidak mau merengkuh atau merangkul teman-teman yang masih kurang dalam hal studi. Lalu pelan-pelan saya mengubah sikap saya itu, memang ada waktu untuk belajar dengan teman-teman yang pintar, tetapi saya juga menyediakan waktu atau saya ikut dalam kelompok belajar teman-teman yang kurang dalam hal studi. Dan ternyata suasananya menjadi lebih menyenangkan. Saya punya banyak teman, saya juga punya banyak pengalaman, wawasan saya semakin luas. Ketika saya menjadi romo, saya juga punya pengalaman yang serupa. Saya mengawali tugas sebagai romo vikaris parokial di sebuah paroki yang cukup besar di kota Semarang. Selama 3 tahun saya bertugas di sana sebelum bertugas di Seminari Mertoyudan ini. Di awal masa tugas saya di paroki itu, romo pembimbing saya di Seminari Tinggi mengingatkan, romo, karena waktu itu saya sudah jadi romo baru begitu, romo, paroki di mana nanti romo akan bertugas adalah paroki yang besar. Jumlah umatnya cukup banyak dan juga di situ banyak orang yang berada, yang secara ekonomi kuat. Tetapi romo jangan sampai hanya memikirkan kelompok ini saja. Di paroki itu juga ada orang yang sederhana, bahkan orang yang berkekurangan. Romo harus bisa merangkul, merengkuh, melayani semuanya, tidak membeda-bedakan. Justru romo menjadi jembatan antara orang yang berada dengan orang yang kurang mampu. Selama 3 tahun saya berjuang untuk menghayati pesan dari romo pembimbing saya itu. Dan puji Tuhan saya merasa tidak mengkotak-kotakkan kelompok-kelompok mana di dalam paguyuban paroki itu. Kita hari ini diingatkan bahwa kita selalu diundang untuk bertobat. Bertobat dari kemalasan kita, bertobat dari egoisme pribadi kita, memperbaiki apa yang masih kurang dalam diri kita. Memang kita tidak akan sungguh-sungguh sempurna,
Itu akan kita alami, kita terima nanti ketika kita sudah mengakhiri pesiaran kita di dunia ini. Tetapi selagi kita masih diberikan kemampuan, kekuatan, mari kita senantiasa mengusahakan yang terbaik dalam hidup kita. Di masa pandemi ini, kita diajak untuk lebih dekat pada keluarga, lebih menghargai dan memaknai kehadiran. Lalu juga kita diajak untuk bersungguh-sungguh, sekalipun tidak bisa mengikuti suatu kegiatan atau acara secara tatap muka, kita juga tetap memberikan perhatian yang penuh dalam hal peribadatan, dalam belajar, dalam hal berdoa, dalam mengikuti pertemuan-pertemuan. Kita diundang untuk tetap hadir sepenuhnya, menghargai orang yang menyelenggarakan acara atau yang sedang mengajar, sedang menjelaskan. Lalu kita juga diajak untuk semakin peduli pada tetangga kanan kiri kita yang mungkin selama waktu sebelum pandemi kita sibuk mengurusi pekerjaan, mengurusi keluarga. Lalu kita diajak untuk melihat, oh tetanggaku terdampak pandemi, oh ada saudara atau saudariku yang sedang sakit, butuh kekuatan doa, butuh sapaan, dan masih banyak lagi. Kita diajak untuk semakin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Yesus selalu menegur, Yesus menghajar kita. Itu tidak selalu berarti kita lalu dihajar oleh penderitaan atau kesulitan, bisa saja. Tetapi Yesus juga menegur, menghajar kita melalui sapaan-sapaan sederhana, melalui obrolan-obrolan atau sekedar sharing yang kemudian menyentuh hati kita, menyadarkan kita ada hal-hal yang harus kita perbaiki dari hidup kita. Maka Romo, Suster, Bruder, Frater, Ibu Bapak, Eyang Kakong, Eyang Putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih, mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Tuhan ini, hidup kita sebagai kesempatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Kita ingin mempersembahkan yang terbaik. Hidup kita hanya satu kali. Kita mau isi dengan apa, itu juga pilihan kita. Dan kita diajak untuk memilih yang terbaik. Bukan saja untuk diri saya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar saya. Saya ingin menjadikan hidup saya sebagai berkat. Saya ingin menjadikan hidup saya bermakna dengan melakukan kebaikan bagi diri saya dan juga bagi orang-orang di sekitar saya. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita senantiasa memiliki semangat pertobatan, agar kita pun tidak dianggap sebagai orang yang suam-suam kuku, yang nanggung, yang setengah-setengah, yang tidak sepenuh hati. Kita mohon bimbingan Tuhan. Romo, Suster, Bruder, Frater, Ibu Bapak, Eyang Kakong, Eyang Putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih, mari bersama-sama kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan untuk semakin mengenal diri kita dan juga semakin membantu kita untuk membangun semangat pertobatan. Apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia juga aku alami sekarang ini? Dalam hal apa? Dalam pengalaman hidupku, apakah nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaanku kepada Tuhan? Sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup menggereja? Selama masa krisis karena pandemi COVID-19 ini, apakah aku mengalami kemunduran, terutama dalam hidup rohani, sehingga terjangkiti virus suam-suam kuku? Apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan agar virus suam-suam kuku tidak menyebar dan melumpuhkan hidup rohaniku? Romo, Suster, Bruder, Frater, Ibu Bapak, Eyang Kakong, Eyang Putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih,
Mari bersama-sama kita menghaturkan doa-doa kita dalam hati. Bagi doa-doa kita, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Romo, suster, bruder, frater, ibu, bapak, eyang, kakong, eyang, putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita di dalam pertemuan pendalaman PKSN 2021, tema yang keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Semoga kita senantiasa mampu membangun semangat pertobatan, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Selamat melanjutkan permenungan dan juga mewujudkan niat-niat konkret yang sudah dibangun selama bulan Kitab Suci Nasional 2021 ini. Mari kita akhiri pertemuan pendalaman ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, serta seluruh niat, usaha, dan perjuangan pertobatan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, pertemuan pendalaman PKSN 2021 minggu yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan usaha pertobatan kita agar kita semakin berkenan di hadapan Allah dan sesama. Amin.